Tentu kita sangat mengecam ya dan mengutuk tindakan PT MEK yang memobilisasi preman ya. Ini aksi-aksi premanisme yang berwatak militer, dan mengecam keterlibatan polisi juga atas peristiwa ini. Karena kalau pertanyaannya apakah polisi terlibat atau tidak, tindakan pasif atau membiarkan kejadian ini yang dimana tadi keterangan polisi ada di TKP itu jadi indikasi kuat kalau bisa jadi ini ada campur tangan kepolisian sehingga terjadi peristiwa ini. Dan tentu kita mengutuk juga tindakan pemerintah yang tidak pernah meninjau ulang proyek PSN di Rempang dan proyek-proyek di wilayah lain yang semua punya masalah pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Yang kedua, kami mau katakan bahwa ini kita menghitung kejadian serangan-serangan terhadap masyarakat sipil belum cukup 100 hari pemerintahan Prabowo ya. Itu ada banyak rangkaian-rangkaian serangan terhadap masyarakat. Ada di Kalimantan Timur, di Samarinda, serangan terhadap warga yang menolak pertambangan, dan itu berujung pada penyiksaan dan kekerasan fisik. Kemudian terjadi di dua warga Papua dalam proyek food estate di Merauke. Dua orang ini diserang oleh kelompok-kelompok sipil sehingga terjadi intimidasi dan peluang kekerasan. Dan yang terakhir di Rempang ya. Nah, apa yang kita mau katakan bahwa kelompok-kelompok masyarakat sipil ini sepertinya terpimpin dan terkomando dan punya watak yang militeristik. Mungkin ini bisa jadi adalah gejala kembalinya Pam Swakarsa yang tadi dijelaskan. Apalagi terkonfirmasi dengan formasi posisi-posisi strategis kebijakan ekonomi Prabowo itu didominasi oleh kelompok militer, pensiunan dari TNI maupun kepolisian. Jadi ini semakin mengkhawatirkan situasi demokrasi dan ruang sipil, apalagi masyarakat yang ada di Tapak, teman-teman. Yang ketiga, khusus kasus Rempang ini, kita belum lupa peristiwa atau tragedi kemanusiaan kira-kira 1 tahun yang lalu ya, September 2023. Dan jangan lupa pasca peristiwa itu sebenarnya ada masih banyak kejadian-kejadian serangan dan kekerasan yang berlanjut. Cuman itu tidak setinggi ya, tidak setinggi di bulan September. Dan kekerasan ini juga ada peluang-peluang atau ada serangkaian intimidasi dan kriminalisasi kepolisian, panggilan-panggilan terhadap warga yang menolak proyek Rempang positif. Dan kita mau sampaikan, warga dan koalisi solidaritas masyarakat sipil ya di nasional untuk Rempang itu telah berkali-kali mengadukan peristiwa ini dan rentetan-rentetan serangan terhadap masyarakat Rempang. Datang ke Jakarta, mengadu ke DPR ya, mengadu ke lembaga negara, kementerian, ATR, lingkungan hidup, bahkan mengadu ke Ombudsman, Komnas HAM, dan LPSK. Tapi sampai sekarang laporan-laporan itu sepertinya mentah, dan kita tidak melihat adanya tindakan serius dari lembaga negara, baik dari kementerian maupun dari Komnas HAM, LPSK, Ombudsman, untuk secara sungguh-sungguh menyelesaikan konflik Rempang ini. Dan kami sangat menyayangkan ya, harusnya peristiwa tadi malam itu tidak terjadi. Seandainya negara, lembaga negara, kementerian dan komisi itu betul-betul punya keseriusan untuk menyelesaikan konflik Rempang. Karena catatan konflik di Rempang ini dan serangan-serangan terhadap masyarakat Rempang itu bukan 1-2 kali terjadi. Harusnya ini bisa menjadi catatan untuk memitigasi peristiwa tadi malam gitu, sehingga bisa diantisipasi. Tapi sekali lagi, karena kegagalan mereka untuk menyelesaikan konflik di Rempang, sehingga terjadi peristiwa semalam. Nah, dan tentu peristiwa yang semalam tidak boleh dianggap sebagai tindakan pidana biasa atau kekerasan biasa. Ini bisa jadi ada pelanggaran HAM yang perlu diusut siapa otak dibalik kekerasan ini. Yang tadi disebut ya, ada PT MEK dan ada kepolisian yang
ada di TKP tapi tidak melakukan apa-apa. Dan ini bisa jadi ada keterlibatan atau campur tangan pemerintah, campur tangan negara, karena sekali lagi ini adalah proyek negara ya, sehingga model penyelidikan dorongannya kami adalah adanya tim investigasi bersama dari Komnas HAM atau Komnas Perempuan atau Komisi Negara ya, yang fokus di bidang HAM untuk segera melakukan penyelidikan. Kami memberikan ultimatum kepada lembaga negara yang paling tidak kurang dari 24 jam harus segera membentuk tim dan segera turun ke lokasi. Satu, untuk mengembalikan situasi keamanan di Rempang. Karena warga sepertinya memilih keamanan mandiri ya, merasa tidak ada kehadiran negara untuk memberikan rasa aman, sehingga lembaga-lembaga negara yang katanya fokus di isu HAM dan isu kemanusiaan harusnya ikut bertanggung jawab untuk memberikan atau mengembalikan situasi keamanan di Pulau Rempang. Tuntutan yang kedua, karena ini berkali-kali dan disebut berkali-kali juga PT MEK dan PSN dan ada polisi, maka hubungannya dengan proyek ini harusnya Komnas HAM dan lembaga-lembaga lain berani menyatakan di Rempang ada pelanggaran HAM, di Rempang ada kejahatan kemanusiaan berupa pemindahan secara paksa. Paling tidak itu menjadi catatan kita bahwa kejahatan-kejahatan korporasi yang dilakukan oleh PT MEK itu bisa berdampak pada tragedi kemanusiaan, kejahatan kemanusiaan ya. Apalagi proyek Rempang ini kita berani katakan sampai sekarang belum clean and clear. Maka tuntutan kita ya, sederhana yang saya tahu adalah hentikan proyek Rempang ini karena ini bermasalah, atau setidak-tidaknya melakukan peninjauan ulang karena ada ribuan masyarakat yang terdampak ya, dan mereka punya hak, termasuk hak untuk mengatakan tidak atau menolak proyek yang harus dilindungi oleh undang-undang.